Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, alhamdulillah, ayah bunda semua. Alhamdulillah ahyana, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakah wa amalan mutaqabbalah. Bunda, apa kabar semua di pagi hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. ala kulli hal, semakin sehat, semakin Alhamdulillah. baik. Salam. Ya, alhamdulillah la kulli hal. Ya, apapun kondisinya, kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bunda semua, di pagi hari ini kita agendanya waktunya Asmaul Husna special edition dengan tema seni hidup ya, The Art of Life. Sesi pertama dengan tema lebih spesifik yaitu benalu kebahagiaan. Nah, ini alhamdulillah kita dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Rijal. Dan insya Allah kita 40 menit ke depan nih, mohon maaf karena Zoom-nya belum berhasil diperpanjang. Jadi kita pakai yang 40 menit. Jadi kita akan coba maksimalin. Insya Allah nanti ada rekaman yang jika ya Bunda nanti bisa menyimak rekamannya dipersilakan kami akan share di grup-grup insya Allah. Alhamdulillah Ustadz Muhammad Rijal sudah hadir. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi nah, wabarakatuh. ya nih Alhamdulillah mudah-mudahan waktunya cukup nih Ustadz. Iya, kalau Pak ini kita Fadal capture silakan bisa langsung aja. Silakan Ustadz. langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang terus ngumpulin kita dalam kebaikan. Alhamdulillah Allah tidak punya rasa bosan untuk terus melihat banyaknya kelalaian kita, mungkin juga perbuatan dosa, tapi rahmat Allah lebih cepat daripada azabnya. Kita masih terus diberikan kesempatan untuk bertobat, kesempatan mendekat, kesempatan melakukan ibadah walaupun misalnya ibadah sholat kita masih belum banyak khusyuknya. Tapi Allah gak bosan nungguin kita, mendengarkan keluh kesah kita. Walaupun keluh kesah kita kayaknya lebih banyak ketimbang ibadah kita, betul ya? Kayaknya mintanya kita pada Allah masih lebih sering kita lakukan ketimbang kualitas ibadah kita maupun kuantitas ibadah kita. Tapi Allah gak pernah bosan dengerin kita. Alhamdulillah, ini sebuah kenikmatan juga yang harus kita syukurin. Makanya ketika Allah kasih kesempatan kita kayak pagi hari ini, hari Jumat, di bulan Syawal, kita masih bisa menikmati kehidupan kita, maka menjadi sebuah keharusan kita, kewajiban kita untuk punya rasa syukur yang besar. Yuk banyak-banyak bisa bilang Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Salawat serta salam sama-sama juga kita dawamkan kepada manusia yang termulia, manusia yang gak habis-habisnya ya merindukan kita, yang gak habis-habisnya di alam ruh sana menjawab salawat kita.
Bahkan kelak nanti nungguin kita di Telaga Kausar. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan syafaat beliau. Karena beliaulah satu-satunya manusia yang akan mampu memberikan syafaat dikala manusia lain gak bisa memberikan syafaat. Ya dikala Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, bahkan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah itu gak mampu memberikan syafaat di hari yang dimana semua umat ketakutan. Karena disitulah janji Allah terlihat yang selama ini kita baca atau kita dengar bahwa akan berdiri nanti para malaikat-malaikat yang tinggi besar, yang rapat barisannya, yang menyeramkan wajahnya. Karena hari hisab ya, hari dimana kita penuh ketakutan, kita berhasil atau enggak, lolos atau enggak, selamat atau enggak. Kita akan ketakutan, kita masing-masing akan berlari, mencari perlindungan, mencari yang bisa menyelamatkan. Makanya dalam surat Abasa itu disampaikan ada anak yang lari kepada orang tuanya atau sebaliknya orang tua lari kepada anaknya, suami lari pada istrinya atau sebaliknya istri yang kepada suaminya. Semuanya saling tolak, saling tidak mau memberikan kebaikan karena mereka sendiri, kita sendiri aja merasa belum selamat. Secinta-cintanya kita hari ini pada pasangan kita, pada anak kita, orang tua kita, nanti di hari itu cinta itu gak kerasa. Semuanya akan egois untuk mikirin diri sendiri. Itu sunatullah. Karena hari itu semua amal akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Kita udah gak bisa lagi bilang, gara-gara kamu saya ibadah saya berantakan karena kepikiran sama tingkah laku kamu, udah gak bisa lagi. Semua udah mikirin masing-masing. Hanya Rasulullah SAW, ya Nabi Muhammad SAW yang mampu memberikan syafaat. Maka jangan sampai kita keliru nih kalau kita bisa bilang kangen kepada anak yang sedang jauh, misalnya sedang di pesantren gitu, atau sedang di mana, kita bisa bilang kangen kepada anak, kita bisa texting ke suami, kangen pada suami atau pada istri, kangen pada orang tua. Masa iya kita nggak mampu mengucapkan kangen kepada Rasulullah lewat salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, semoga kita nggak bosan-bosan bersalawat. Baik ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sama-sama terus coba menghidupkan ya Asmaul Husna kita melalui kajian-kajian tematik yang semoga dengan kajian ini cinta kita sama Allah tuh makin kuat. Kita makin mampu menghidupkan ya kebaikan-kebaikan yang ada di nama-namanya Allah. Kalau hari ini saya sebenarnya lebih nggak tahu ya, kalau saya pribadi itu Al-Hafiz buat saya, Allah yang maha memelihara itu kayaknya indah banget. Kita dipelihara sama Allah, kita dijagain sama Allah yang Allah itu menguasai semuanya, Rabbul Alamin, Robnya semesta alam. Ibaratnya begini deh, bahasa simpelnya gini. Anda punya bos di satu perusahaan, yang bosnya tuh penyayang banget. Anda kerja nggak kerja fokus aja, nggak kerja rajin aja, tetap disayang, tetap dimaafkan, tetap dikasih kesempatan. Yang rajin itu makin dikasih reward, makin diberikan banyak kebaikan. Tapi kalau yang nakal-nakal masih dimaklumi. Anda punya bos yang begitu, walaupun nakal masih dikasih gaji, walaupun jarang kerja masih dikasih bonus, masih dikasih kebahagiaan, masih diajak jalan-jalan, ketika kantor gathering Anda masih dipanggil ikut gathering juga. Anda punya bos yang begitu, bahagia nggak tuh? Saya mau tanya dulu, bahagia nggak? Ya, punya bos yang super duper baik, sebulan sekali ngajak jalan-jalan, walaupun kita nggak rajin kerja, masih dikasih bonus, ya bahagia, kata Bunul, bahagia. Nah, Allah itu lebih luar biasa daripada bos ini. Allah ini lebih luar biasa. Coba di sini dari 24 jam. Yang mampu sholat 24 jam di sini ada enggak? Enggak geser-geser dari tempat duduk. Seperti umatnya Nabi Musa tuh, ada yang 24 jam ibadah aja. Saya rasa kita enggak ada.
atau yang paling ya sarkasme lah ya. Ini buat saya juga pribadi. Ya sarkasme. Yang megang Qurannya lebih banyak dari yang megang handphone. Siapa di antara kita? Kayaknya masih banyak pegangan handphone daripada pegang Al-Quran. Ya kan? Jadi itu pun aja masih dikasih uang sama Allah, dikasih rezeki, dikasih kesehatan, dikasih keluarga yang baik-baik aja. Kalaupun ada masalah ya biasalah masalah-masalah yang masih bisa kita ukur. Itu aja, dengan begitu aja Allah masih sayang gitu. Maka ya kayak begini-gini nih kita belajar Asmaul Husna ini untuk makin mengenal pada Allah, ini menjadi sebuah insya Allah kebaikan. Ya dengan walaupun waktunya terbatas nih ya, kita 40 menit maksimum, tapi ya sebisa kita aja. Ya nanti kalaupun kita lanjut insya Allah. Ya nanti kita langsung ada Ustaz Zul, ada misalnya saya lagi nggak apa, Bismillah. Yang penting sama-sama hari ini kita coba selami banyak kebaikan insya Allah. Hari ini saya mengambil tema itu luar biasa gini, ketika Bang Faisal meminta. Itu benar-benar saya lagi istirahat. Bangun tidur, jadi saya terbangun itu karena telepon Bang Faisal. Bang, isi zikir syifa bisa, insya Allah bisa ya? Ya bisa. Temanya apa? Itu saya belum sadar. Saya bilang kayaknya ribuan jiwa deh Bang. Itu antara sadar dan tidak. Artinya loh, kenapa sih saya bisa menyebut jiwa kita reborn, jiwa kita terus upgrade, jiwa kita terus kita refresh. Ya ibarat satu gadget yang sudah penuh kita refresh. Agar apa? Agar loadingnya bagus lagi. Kalau pas lagi surfing lancar lagi. Nah alhamdulillah ada sebuah kajian yang menarik namanya Art of Life. Seni dalam kehidupan. Ini kajian beberapa ustadz, salah satunya Umar Mita. Saya dengerin gitu, saya seneng gitu Art of Life-nya dia. Dia bilang ada 15 benalu kebahagiaan. Jadi ada 15 itu yang akan mengikis kebahagiaan kita, jadi bikin kita nggak jadi bahagia. Ya, 15 benalu, namanya juga benalu. Benalu kan sesuatu yang menghambat, parasit. Ya, kalau ada tanaman ada benalunya itu bermasalah, buahnya susah berbuah, pertumbuhannya terhambat. Ya, nah walaupun kalau ada sisi positifnya benalu, artinya apa? Resistennya makin kuat. Ya, ketika ada benalu, dia akan mengupgrade dirinya agar benalu itu tidak mampu ya mengkembiri kehidupannya atau tidak mampu merusak kehidupannya. Dia akan coba survive. Ya, nah kita coba belajar ya 15 benalu kebahagiaan ini. Apa aja sih? Sehingga kita ya secepat mungkin kita bisa betul-betul merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Apapun kondisinya, ala kulli hal. Tadi bagus tuh ketika tanya apa kabarnya ayah bunda, alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, atas segala sesuatu. Asik tuh. Nah kita juga harus mampu nih. Harus mampu bisa berbahagia dengan apapun ya yang sedang kita alami. Tapi sebelum lebih jauh saya mau tanya, di sini ada yang nggak begitu berhasrat bahagia nggak? Kalau nggak begitu berhasrat berarti ini nggak cocok materi ini. Di sini ada nggak yang cita-citanya adalah saya mau jalan aja, hidup mah jalanin aja, bahagia nggak bahagia bodo amat gitu. Saya rasa kita semua pengen bahagia, betul ya? Apapun itulah, apapun itu. Kebahagiaan walaupun dalam kondisi gak enak sekalipun tetap bisa coba berbahagia. Sampai bingung nih orang, sampai bingung sebenarnya kita itu dalam kondisi diuji atau enggak sih, kok happy aja gitu, bisa senyum, bisa ketawa, bisa menikmati hidup. Iya benar kata menurut saya, pengen bahagia dengan apapun kondisinya. Teman-teman pernah nggak nemuin orang yang sebenarnya kondisinya itu nggak baik-baik aja, kondisi dia itu lagi dalam kondisi yang menurut takaran kita lagi minus atau terpuruk, tapi dia tetap bisa menikmati hidup dengan bahagia, dengan ketawa. Sampai orang tuh bingung, nih sebenarnya dia ada masalah nggak sih? Ada nggak gitu orang kayak gitu? Jangan-jangan saya banget itu saat. Alhamdulillah kalau ada ya kita perlu belajar untuk sama orang kayak gitu. Kenapa dia bisa melewati itu tuh? Apalagi kata Burima, saya banget. Alhamdulillah. Ini orang yang makin matang ya keimanannya, ketakwaannya pada Allah, harusnya begitu. Orang mukmin tuh udah kebal gitu dengan
masalah itu udah kebal. Kalaupun dikasih ujian itu udah biasa. Dan dia bisa menari dalam ya masalahnya itu. Kalau kata orang barat mah dancing on the rain. Bisa menari dalam hujan. Kalaupun bisa begitu Masya Allah. Kalaupun belum, ayo kita belajar bareng-bareng. Ya ada 15 benah. Kita coba satu persatu ya. Kita bahas apa aja sih. Yang pertama ya kalau Ustadz Marita bilang itu. Yang terjadi ya udahlah biarkanlah terjadi. Ya nggak bisa kita apa-apain. It is happen ya happen. Sudah yang terjadi sudah terjadi. Udah nggak usah terlalu yang di sesuatu yang kayak ya Allah begini amat ya Allah. Makanya dalam sebuah hadis yang lain dikatakan kata Rasulullah ujian itu sabarnya di benturan pertama. Sabar itu di benturan pertama. Ketika kejadian masalah itu adalah bersabar di situ. Ya selebihnya ya sebuah kenikmatan harus kita nikmatin bahwa nggak ada yang terjadi kecuali itu kebaikan dari Allah. Nggak ada. Itu harus dipahami bahwa Allah itu nggak kurang-kurang baiknya. Kalaupun Allah kasih sebuah episode kita yang nggak enak, kehidupan yang enak, itu emang maunya Allah caranya begitu, caranya nyadarin kita. Caranya bikin kita makin dekat sama Allah. Caranya kita makin menghamba pada Allah. Makin butuh Allah. Ya begitu. Tapi yang penting ketika sudah terjadi, posisi kita di mana? Respon kita tuh di mana? Itu kan penting kan? Yang paling penting adalah respon ketika itu terjadi. Apakah kita maki-maki keadaan ini? Kita maki-maki orang yang menyebabkan itu? Kita salahkan pihak eksternal? Atau kita tetap yuk kita coba berjalan. Udah terjadi. Perbaikan apa yang perlu saya lakukan? Saya mesti ngapain? Ya seperti ini nih, hikmah air menggenang, hikmah air mengalir. Ayo Bunda, coba saya mau tanya sama Anda. Ini di kehidupan hari-hari. Mana yang lebih sering memberikan mudarat besar? Air yang menggenang atau air yang mengalir? Kita kebanyakan akhirnya banyak nyamuk di rumah gara-gara apa? Air menggenang ya. Ketika selokan gak jalan tuh airnya, pasti banyak nyamuk, gitu. Pasti tuh. Demam berdarah ketika ada air, bahkan air bersih sekalipun tapi menggenang, betul ya? Berpotensi nyamuk demam berdarah, betul, masya Allah. Yang yang interaktif di kolom komentar, kolom chat, saya doakan Allah makin memuliakan ayah bunda semua. Karena saya senang kayak gini nih, artinya Anda benar nyimak, ya interaktif, masya Allah. Barakallahu fikum jami'an insya Allah. Air menggenang, air yang sering menghasilkan bau yang kotor, bau yang aroma yang nggak bagus, air menggenang. Kalau air mengalir, ya kebawa semua kotorannya, kebawa semua tuh jentik-jentik nyamuknya. Alhamdulillah. Makanya kenapa daerah pegunungan itu cenderung jarang nyamuk. Kenapa? Nyamuk nggak punya kesempatan untuk bertelur. Gak punya kesempatan buat bertelur, ditarik terus, dibawa terus. Makanya yang hulu itu jarang sekali ada nyamuk gitu. Kalau di daerah dingin yang ada air mengalir, yang ada bisa di hilir, yang ketika air mulai menggenang. Nah, ayah bunda, ini juga sama kayak kehidupan kita. Kalau kita tetap di situ, stuck di situ, nggak bisa move on, kita move off. Kita di situ aja mikirin kecewanya, mikirin kenapa ini terjadi, mikirin kenapa saya harus ngalamin ini, itu kita berarti air menggenang. Akhirnya kita numpukin semua masalah dalam hidup kita. Kenapa? Karena nggak bisa move on. Ya itu tadi disampaikannya sudah terjadi ya sudah biarkan terjadi. Kalau Rasulullah SAW nggak move on dari Mekah, Islam nyampe nggak di kita hari ini 1400 tahun yang lalu? Coba renungin itu. Nggak nyampe, betul kata Butina, nggak nyampe. Kalau Rasulullah saat itu nggak move on, terus-terusan di Mekah, jelas-jelas ditolak, jelas-jelas dominan nyakitin, dominan mengintimidasi, tidak move on ke Madinah, ya nggak dapat apa-apa kita ini. Bener nggak nyampe, kehidupan bahagia berislam tuh nggak nyampe sama kita. Rasulullah move on. Kebayang gak kalau hari ini Rasulullah gak move on dari Taif? Teman-teman yang
umroh pernah mampir ke Taif, itu daerah gunung, daerah dingin, indah banget, enak banget, bahkan jadi salah satu destinasi wisata ketika orang umroh karena ada kereta gantung. Kebayang nggak kalau saat itu Rasulullah nggak move on? Ketika Rasulullah ditimpukin batu oleh anak kecil sampai berdarah-darah karena fitnah dari si Abu Jahal, dakwah Rasulullah lagi di tahun kesedihan lagi. Bayangin hari itu di saat itu adalah tahun kesedihan, istrinya baru meninggal, Khadijah. Lalu paman yang membela beliau itu Abu Thalib meninggal. Lagi miris-mirisnya kondisi hati, lagi sedih-sedihnya kondisi hati. Ditambah lagi kondisi Mekah yang saat itu nolak ajaran Rasulullah, ajakan Rasulullah. Akhirnya apa? Dah ke Taif aja. Dari Mekah ke Taif, kalau perjalanan kendaraan mobil itu kurang lebih 3-4 jam. Jalan kaki ini, jalan kaki. Naik unta ya sebagian jalan kaki karena Rasulullah itu terkadang nggak suka memaksakan kendaraannya ketika dia lelah gitu dibiarkan. Kadang Rasulullah menggandeng aja, narik aja. Naik kendaraan yang cepat aja kita 4 jam. Itu saya nggak tahu berapa jam itu perjalanan. Sampai Taif ditolak, ditimpukin batu. Bahkan malaikat menawarkan untuk menghancurkan Taif. Tapi Rasulullah move on nggak? Move on. Dia bilang nggak usah, jangan. Mereka belum mengenal aku, belum tahu aku, udah biarin aja. Saya masih berharap ada orang yang keluar dari sana untuk memeluk agama ini. Bayangin kalau Rasulullah nggak move on. Ya Taif hari ini nggak ada, hancur. Ditawarin kok sama malaikat untuk dihancurin. Akhir-akhirnya Taif menjadi salah satu destinasi wisata. Juga banyak pemuka Islam juga. Bahkan periwayat hadis juga dari sana salah satunya. Ya kan luar biasa. Akibat move on banyak kebaikan. Kalau nggak berani move on, nggak bisa move on, ya kita sendiri berarti yang mendesain diri kita hancur, bermasalah. Coba ya, kita mulai memahami filosofi hari ini. Jangan sampai kita terus tergenang, kita belum bisa keluar dari zona hari ini. Ya memang nggak gampang ya, saya juga tahu itu memang tidak gampang. Tetapi lebih nggak gampang lagi kalau nggak move on, betul nggak? Kebanyakan para motivator, para inspirator itu menyampaikan, udah maafkan, udah move on, udah ini ya. Emang segampang itu? Pasti banyak lah kayak gitu ngomong. Emang segampang itu? Sakit tahu, lu aja belum ngerasain. Biasanya ayah bunda pahami, gak mungkin inspirator, motivator itu menyampaikan kecuali dia juga udah ngalamin. Mungkin lebih berat dari ayah bunda, cuman dia gak mungkin cerita-cerita. Ada masa-masa yang gak enak, tapi gak mungkin juga saya loh, gak perlu juga ada gitu. Ya. Tapi poin pentingnya adalah kita mau gak. Ini baru tadi malam saya dapat ada orang datang konseling keluarga. Seumur hidup baru kali ini konseling dia bawa bapak mertuanya. Jadi biarkan suami istri. Kali ini bawa mertuanya, si istrinya ini bawa orang bapaknya untuk membela dirinya dia gitu. Bahwa intinya suaminya beginilah gitu. Saya dengerin satu pihak, kelihatan banget pihak bersalahnya dari suami itu kayaknya salah total 100%. Mungkin kalau nggak cuma 100%, 1000% deh salah kayaknya. Kayaknya tuh jahat banget tuh suaminya. Ini anak kata Bayun. Akhirnya saya tanya juga suaminya, gimana Pak menurut Anda? Dari yang disampaikan itu gimana? Ingat ya, hari ini bukan tentang debat, bukan salah benar, hanya tabayun, menjelaskan saya sebagai mediatornya. Akhirnya dicerita, ternyata apa yang dituduhkan ya dominan salahnya ketimbang yang dituduhkan. Intinya ketika udah saya dapat peta masalahnya, saya coba arahkan, ya dengan izin Allah, si perempuan ini terhentak tuh ketika saya bilang saya kasih pandangan saya. Satu kalimat saya bilang gini, Bu, kalau ibu ketakutan terus begitu, saya nggak percaya Ustaz. Kan saya bilang, Bu, kalau seandainya suaminya berani atau mengizinkan WA-nya di cloning, apa-apa aplikasi yang mungkin dengan versi chat di cloning, Mas mau nggak? Mau, nggak ada masalah. Nah, Bu, solusi nggak? Ya tapi kan chat bisa aja nggak chatan tapi langsung ketemu. Nah ini masalahnya saya bilang. Kalau ketakutan seperti itu terus dihadirkan padahal nggak terjadi. Padahal dia udah rela tuh di GPS kan ininya dia kemana biar ketahuan. Kalau ditelepon pakai live video
video call. Posisi di mana biar semua ketahuan. Suaminya bilang nggak ada masalah, ayo. Nah, akhirnya ngomong gini, ya itu kalau pas ketemu kan bisa-bisa aja. Nah ini masalahnya, saya bilang ketakutan itu ibu pelihara sehingga kebaikan orang nggak kelihatan. Dia loh pengen memperbaiki, tapi ibu kayaknya nggak mau memperbaiki. Padahal ibu yang nuntut, ini rumah tangga mau dibawa kemana? Subhanallah. Ini yang maksud saya air menggenang ya. Jangan sampai kita masih hidup dalam kondisi seperti ini, bunda. Ya, happen is happen. Udah terjadi, sudah terjadi. Mau diapain lagi? Kita kan bukan Tuhan yang bisa mendesain yang kita mau kita apa. Tapi kita bisa mempersiapkan apa yang kita harapkan terjadi. Kita siapkan. Gitu ya. Jadi benalu. Pertama adalah yang udah terjadi, udah terjadi. Tugas kita adalah mempersiapkan yang ke depan mau gimana. Sikap kita gimana. Maka itu menjadi penting, ayah bunda. Menjadi penting. Untuk kita terus lakukan. Ya, untuk kita perbaiki. Dan quote-nya adalah jangan sampai masa depan kita itu, jangan sampai masa lalu kita menahan masa depan kita. Harusnya banyak kebaikan yang kita rasakan di masa depan harus tertahan, harus nggak jadi gara-gara masa lalu yang susah move on. Sebentar, iseng-iseng nanya, siapa tahu ada yang punya pengalaman. Di sini ada nggak yang pernah deket seseorang ya di masa muda ya, mungkin dulu deket banget, tanda kutip lah, seperti pacaran gitu, atau pacaran mungkin pacarnya akhirnya gagal bersama dengan dia. Ternyata dia lebih sukses. Ternyata dia lebih hebat hidupnya. Jangan sampai Anda bilang begini, ya Allah, seandainya saya masih bertahan sama dia, mungkin saya yang di situ tuh sama dia tuh. Pas ngeliat mantan pacar umroh sama pasangannya, sama suaminya, sama istrinya, ya Allah, kalau seandainya saya dulu sama dia aja. Stop. Jangan. Ya ada yang angkat tangan ngikutin. Saya tahu tuh ada tuh. Ya. Oke. Jangan sampai gini. Itu kalau itu yang terbaik udah pasti dijodohkan. Kalau enggak udah di skip sama Allah. Masa depan kita lebih baik hari ini. Karena bisa jadi ketika Anda bersama dengan ya hidupnya nggak begitu. Hidupnya nggak begitu. Wih, diingatkan time life 9 menit dari Zoom-nya. Aduh, Masya Allah. Jadi kita akan kejar-kejar waktu. Tapi nggak apa-apa ya. Kita ini saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Walaupun nanti masih ini. Yang kedua, Ustaz Marita mengatakan gini. Hiduplah art of life-nya ada simple tapi bermakna. Make it simple. Nggak usah terlalu harus perfect. Harus baik, harus semua sempurna. Beliau mengingatkan gini. Seni dalam hidup itu, menghidupkan sunnah adalah salah satunya utamanya mencegah. Mencegah itu salah satu preventif yang sangat baik. Bahkan dia bilang banyak hal yang sunnah dengan cara mencegah. Agar apa? Agar kita nggak dapetin kesulitan-kesulitan yang nggak kita perlukan. Jangan sampai kita kebablasan melakukan, akhirnya apa? Kita nyulitin diri kita sendiri. Dalilnya apa? In ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 7. Jadi Allah udah ngasih koridor. Hati-hati ya. Kamu melakukan itu baliknya ke kamu. Kalau yang dilakukan baik, baliknya kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau melakukan yang tidak baik, itu akan kita rasakan ketidakbaikan itu. Mutlak itu. Sesuatu yang sunatullah. Jadi jangan sampai kebahagiaan kita harus hancur, rusak, gara-gara ya kita sendiri dari awal nggak mampu mencegah hal yang sebenarnya nggak baik itu. Walaupun remeh-temeh, nggak baik, tapi kita melakukan. Nauzubillah min dzalik. Lalu apa aja sih yang sebaiknya kita cegah? Ya, sebaiknya kita hindari. Sehingga hidup kita baik-baik aja. Hidup kita lebih bahagia. Hidup kita lebih banyak kemudahan-kemudahan dari Allah. Rasulullah mengajarkan ada setidaknya ada 5 hal nih ya yang kita perlu lakukan ya. 5 life hack ya. Yang simple tapi powerful. Ini simple tapi powerful. Apa yang pertama? 1, jadilah pribadi yang kalau ngobrol atau ngomong itu jangan sampai nyakitin. Kata-kata kita jangan nyakitin. Jaga lisan.
Kita nggak pernah tahu nih orang yang sedang mendengarkan ucapan kita responnya seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Ini yang terjadi tadi malam ya, ketika ada orang yang konseling. Dia sampai bapaknya ngomong-ngomong gini, saya sakit hati. Kok tega-teganya anak saya diucapkan kalimat seperti itu. Saya sebagai seorang ayah gak terima anak saya dikalimatin seperti itu. Jadi suaminya itu ketika anak kedua lahir dengan, ya walaupun dia bercanda ya. Dia orangnya, karena dia orang lapangan, orang yang terbiasa interaksi dengan banyak orang. Yang saya bilang dia kayaknya kebawa tuh interaksi ke banyak orang yang dengan santai, dengan saling sindir mungkin ya, saling ledek itu hal yang biasa. Kebawa ke rumah. Jadi ketika anak keduanya lahir itu, dia ngomong gini, nih anak matanya sipit. Mata anak pertama kita belok. Ini kok sipit? Ini anak siapa ya? Digituin. Ini anak siapa ya? Jangan-jangan ya gitu. Tapi sambil ketawa ketiwi. Dan itu bayangin. Saya yakin lah para istri itu apalagi habis melahirkan sensitif gak sih hatinya? Orang baru berjuang hidup mati kan. Baru melahirkan pas lagi digendong ngomongnya begitu. Sakit gak bu? Sakit dan disimpan itu. Disimpan bertahun-tahun. Ini pernikahan dia masuk ke tahun ke-10. Dia simpan ngadunya sama orang tuanya. Pak masa sih saya ngomongin gitu? Siapa orang tua yang gak sakit? Siapa orang tua yang gak emosi? Anaknya dianggap tanda kutip, kalau gitu berarti lo nuduh anak gue selingkuh dong, zina dong, kayak gitu. Wajar ya. Nah, si suami itu merasa itu bercanda, tetapi responnya enggak buat dia maupun keluarga besarnya. Nah ini hati-hati banget, hati-hati berbicara, hati-hati. Ini banyak selebgram hari ini bermasalah hukum gara-gara apa? Salah ngomong kan, salah bicara, banyak sekali. Akhirnya muncullah somasi ini, somasi itu, subhanallah. Jadi, hai bunda, agar kita tidak hidup dalam benalu yang susah akhirnya kita berbahagia, maka hati-hati ketika kita berbicara. Yang kedua, kalau kita melakukan sesuatu atau bertindak, jangan sampai ada orang yang merasa dirugikan. Coba pikirkan baik-baik, kalau saya melakukan ini siapa ya yang merasa dirugikan? Siapa ya yang orang itu merasa terzalimi? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita bertindak pada akhirnya ada orang-orang yang merasa dirugikan oleh kita. Coba renungi, ya hati-hati. Jangan sampai tindak tanduk kita akhirnya membuahkan rasa kecewa, rasa sakit hati di orang-orang tertentu. Ya contoh nih misalnya nasihat aja sih, nasihat bareng-bareng aja. Misalnya istri udah masak, udah capek-capek, lagi capek memaksakan masak. Pas qadarullah mungkin masakan itu belum cocok buat kita. Apaan tuh di meja? Ini makanan ini. Aduh, lagi gak pengen ini nih. Coba beli deh soto coto kayak atau soto ayam kayak. Padahal istrinya baru masak sayur asem misalnya. Oh jadi mau beli di luar? Iyalah ini kayaknya lagi gak pengen makan ini. Hati-hati juga. Mungkin dia gak ngomong, ya Allah tega udah capek-capek sengaja masak tapi gak dimakan, ya Allah. Hati-hati. Kita perlu memikirkan effort dia, kegiatan dia. Ya, senangkan aja. Makanya Rasulullah kalau kayak gini-gini nih paling peka Rasul ini. Paling peka. Ketika nyampe di istrinya tuh biasanya di pagi hari itu kan dia kan akan datangi semuanya. Ada makanan nggak? Ya Rasulullah di rumah ini nggak ada makanan. Ya udah kalau gitu saya puasa aja. Simple gitu. Nggak ada kalimat gimana sih dikasih juga kok uang harian nggak ada makanan gimana sih dipakai apa? Dipakai beli skincare terusnya. Nggak gitu. Udah. Yang ketiga apa? Nah ini yang berat sih. Kebanyakan orang tuh sulit di sini. Tapi ini adalah cara agar hidup kita jauh lebih simpel, jauh lebih mudah bahagia. Apa itu? Perbanyak meminta maaf. Ya apalagi suami istri sebelum tidur. Ada salah nggak ada salah, nggak penting. Bilang, Mas maafin ya kalau seharian ini ada yang nggak cocok. Maaf banget. Boleh nggak maafin saya sebelum tidur?
Ambil tangan kanannya, taruh di kepala Anda. Boleh ya, dimaafin. Dan boleh ya bilang ridho. Cobain. Ini saya ada satu alumni yang ulang-ulang setiap kali saya ketemu, dia pasti ngasih kalimat ini. Ingetin ke saya, Ustadz terima kasih ya. Ajaran yang dulu itu minta maaf sebelum tidur, minta ridho, itu buat saya powerful. Powerful di Sulawesi sana orang. Seorang dokter Elvi namanya. Sampai bisa tiap tahun tuh umroh sekeluarga loh ya, anaknya banyak. Rezekinya padahal dia seorang ASN, tapi rezekinya nggak bisa habis. Kenapa? Salah satunya adalah aktivitas ini. Bilang saya ngerasain betul nih Ustadz, dengan minta maaf pada suami, setiap malam itu rezeki kebuka terus banget. Dan suami juga dimudahin banget dari sama Allah rezekinya. Lihat itu, berbanyak minta maaf. Yang keempat, jangan menodai kehormatan orang lain. Artinya jangan sampai kita menggibahi orang lain. Jangan sampai kita nggak punya datanya, kita ngomong orang itu sehingga akhirnya terpuruk reputasinya. Kalaupun iya, itu kita sedang gibah. Kalaupun enggak, itu fitnah. Hindari semua. Terakhir, mudahkan urusan orang lain. Karena ini tinggal 1 menit 19 detik, saya kembalikan kepada Bang Faisal. Ini kita baru dua live high, ada 2 out of live. Semoga suatu hari kita akan bisa kita lanjutin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bunda semua, biar penasaran ya, dan insya Allah 2 pekan lagi kita akan lanjut materi yang luar biasa di pagi hari ini. Ya bunda semua, mohon maaf kita nggak panjang-panjang. Nanti yang baru hadir, yang telat, mungkin nanti bisa dikasih rekamannya di grup-grup masing-masing insya Allah. Kita akhiri Zoom kita di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Satrijal, makasih. Jazakumullah. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saling sapa. Ayo bunda, sehat-sehat semua, lancar-lancar semua. Alhamdulillah. Biar rezeki batin lagi. Semoga berjumpa dalam kebaikan. Ya, mengalir semuanya, airnya mengalir. Sehat semua. Iya. Amin. Move Yuk kita on. segera bersikap mengalir ke tempat yang baik. Terus Kak Faisal sehat-sehat. Amin. Ya, makasih. Maaf lahir batin juga.